yang kita lakukan terkait dengan ini? Pertama, dengan membangun parameter-parameter aturan yang lebih jelas, lebih rinci, dan disosialisasikan dengan baik sehingga diikuti oleh semua secara disiplin, diikuti secara disiplin. Ya makanya dalam hari ini ketika ada ribut-ribut, ya saya kira sahabat-sahabat dengarlah sekarang ini PBNU mengambil alih pelaksanaan Kongres Jatman. Lalu orang ribut, ini gimana? Enggak menghormati orang itu. Bukan begitu. Ini karena soal koherensi organisasi. Gitu. Kalau jadi gini masalahnya itu Jatman, ini baru belakangan kita temukan. Ternyata tahun 2019, itu ada sejumlah pimpinan Jatman yang mendaftarkan ke Kumham keberadaan Jatman sebagai perkumpulan sendiri terpisah dari NU dengan akte notaris sendiri gitu. 2019 dan kemudian tidak ada komunikasi dengan bahkan cabang-cabang, tidak tahu. Idaroh Su'ubiyah itu cabang-cabangnya Jatman, tidak tahu. Sementara kalau dalam periodisasi NU, masa khidmahnya selesai 2023 dan tidak dilakukan apa-apa sampai 2024, lebih setahun. Nah ini kan ada masalah kontroversi hukum ini, gimana lalu statusnya toh? Gitu. Nah maka PBNU membuat keputusan pertama, memfasilitasi pertemuan antara pimpinan Idaroh Aliyah dengan Idaroh Wusto. Pertemuan dan semuanya hadir, dari Idaroh Aliyah hadir, Mudir Am dengan sekjennya hadir, Idaroh Wusto hadir. Bicara soal kontroversi-kontroversi ini sampai pada kesepakatan diserahkan kepada PBNU. Lalu PBNU tentu ada proses-proses selanjutnya sampai PBNU memutuskan untuk mengambil alih pelaksanaan kongres. Nah sehingga kemudian insya Allah nanti 21 Januari kita adakan. Ini maksudnya apa? Supaya ini jadi satu. Jatman itu bukan organ yang terpisah yang boleh jumpalitan mau-maunya sendiri tanpa harus koheren dengan NU, itu tidak boleh. Wong ini satu ini. Gitu. Jangan dipreteli. Itu maksudnya. Ya, bisa dimengerti ya. Nah kalau soal komunikasi, kita sudah jalankan. Soal adab dan lain-lain sudah kita jalankan. Rois Am itu sudah mengirim utusan salah satu Rois Suriah PBNU untuk menghadap kepada pimpinan Jatman. Bukan cuma sekali, sampai 2 kali. Gitu. Nah soal respons dari sana ya kita mau gimana? Kita harus ngitung apa yang lebih penting. Yang lebih penting adalah soal koherensi ini lagi-lagi. Supaya tata kelola ini jelas, ini konsolidasi tata kelola. Dari NU dan seluruh elemen-elemen instrumen-instrumen organisasinya, termasuk Fatayat, Muslimat, ya, Ansor, Ibnu, PBNU, Jatman, dan lain sebagainya, ini harus koheren. Kalau enggak, ya apa gunanya ada NU? Gitu. Pertama konsolidasi tata kelola, yang kedua konsolidasi sumber daya. Sumber daya itu ada 2 macam toh. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya pembiayaan. Ya. Nah untuk sumber daya manusia ini kita bangun sistem pelatihan kader. Ya. Nah, di Banom-Banom juga kita dorong terus Muslimat bikin sistem pelatihan kader hierarkis. Ansor udah jalan beberapa sekian tahun, Fatayat juga harus bikin, Muslimat harus bikin, Ibnu PPN harus bikin sesuai dengan ininya sendiri-sendirilah, sesuai dengan spesifikasi dari Banom-Banom itu sendiri. Ya. Dan kita sudah tentukan bahwa Muslimat, Fatayat, Ansor itu lulusan PKN-nya disetarakan dengan pelatihan menengah NU. Nah maka strategi yang kita bangun
dibangun di dalam PBNU ini, pertama-tama ini, koherensi ini dulu. Koherensi itu apa? Yang kita lakukan untuk membangun koherensi ini. Dengan memperbaiki tata kelola, pertama-tama. Kita harus mengkonsolidasikan tata kelola organisasi ini. Sehingga proses-proses, prosedur-prosedur, mekanisme-mekanisme ini jelas dan ditaati dengan disiplin. Gitu loh. Soal keputusan kita mau bikin kegiatan apa, itu soal nanti. Yang penting caranya membuat keputusan ini loh. Ini supaya benar, supaya nggak bikin keputusan sendiri-sendiri. Ya, jadi mengerti ya. Jadi kalau PP Fatayat ini bikin keputusan untuk membuat sejumlah serangkaian aktivitas. Ini caranya membuat keputusan gimana? Melibatkan PW-PW, melibatkan PC-PC dan sebagainya itu gitu. Keputusan apa yang harus melibatkan PW? Keputusan macam apa yang harus melibatkan PC? Keputusan apa yang cukup dirapatkan di pleno PP dan sebagainya. Ini harus diberesi tata kelola ini. Soal nanti keputusannya itu seperti apa konkretnya, ya nanti dibicarakan. Yang penting mekanismenya ini dulu beres gitu. Ya, ini namanya konsolidasi tata kelola. Karena kalau nggak ada ini, orang lalu berbuat semau-maunya, bikin sendiri-sendiri semau-maunya, tanpa ada tanpa ada ikatan hubungan dengan elemen-elemen organisasi yang lain. Kita ini kan satu. PBNU dengan PP Fatayat ini kan tidak terpisah, ini satu ini. Gitu loh. Ini saat ini bukan melayani pemimpin NU, dalam hari ini Surya yang pemimpin tertinggi.